Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, taufik serta hidayahnya pada subuh ini Allah bangunkan kita kembali. Mudah-mudahan bangunnya kita dalam salat subuh dari qiyamul lail dan taklim mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah dan qudwah kita, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, kerabatnya dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk kelompok beliau yang tetap istiqomah dalam menjalankan semua sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah, kita lanjutkan kajian dari pekan lalu, dari bulan lalu ya. Hari ini kita belajar bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran, dan insya Allah dengan izin Allah ya, 1 bulan ke depan Ramadan akan menyapa kita kembali, insya Allah ya. Mudah-mudahan, berarti tinggal hitung hari nih. Kalau tidak melenceng, perkiraan tanggal 13 April, sekarang sudah tanggal 14, berarti 12 bulan, 29 hari lagi lah. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita di Ramadan dan masih dalam suasana pandemi ya, insya Allah. Makanya, tapi insya Allah Ramadan ini tidak menakutkan Ramadan tahun lalu. Tahun lalu menakutkan karena masjidnya nggak boleh dimasukin. Masjid kita sendiri, yang bangun kita sendiri, tapi nggak boleh masuk karena ketakutan. Kami insya Allah sekarang lebih siap menghadapi Ramadan. Ya, maka nanti insya Allah tanggal 28 kita akan bedah buku di Al-Azhar, Ramadan bersama pandemi, kisah Ramadan tahun lalu yang penuh dengan kenangan dan menakutkan. Baik, ayat yang kita bahas hari ini di surat Fatir, surat 35 ayat ke-32. Ya, ketika membahas interaksi, ini lanjutan dari kajian bulan lalu tentang bagaimana menuju kebeningan hati, menuju ketentraman hati dalam pendekatan psikologis. Kemarin kita sudah bahas tentang memperbaiki diri, dan hari ini kita bahas bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran. Ada 3 kategori cara orang menerima Quran. Ada 3 kategori orang Islam itu menerima Al-Quran, di mana 3 kategori ini Allah sudah ingatkan kita semuanya. Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Dari Quran itu dipilih, Pak. Tidak semua orang bisa menerima Quran. Nah, Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, faminhum zalimun nafsih. Di antara mereka ada orang yang menganiaya diri mereka sendiri. Ada sebagian fasir menafsirkan bahwa ini orang-orang kafir, tetapi ngelihat dari zohir dan zomir ayatnya, ibadina, maka hamba-hamba kami, maka ada 3 kelompok pada ayat ini manusia ketika menerima Quran. Yang pertama, zalamu li nafsi, itu orang-orang yang lebih cenderung menganiaya diri mereka sendiri, tidak mau baca Quran, tidak mau belajar baca Quran, Qurannya hanya dipegang setahun sekali gitu. Itu pun kalau Ramadan normal. Kalau Ramadan nggak normal, nggak ada darusan yang nggak baca Quran gitu ya. Insya Allah tidak. Jadi zalamul nafsi itu kelompok pertama, orang yang menerima Quran itu menganiaya diri mereka sendiri, tidak mau belajar, tidak mau memahami, tidak mau, ya ada Quran tapi nggak pernah dilihat, ya dilihat doang Qurannya tapi nggak pernah dibaca. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ini yang pertengahan ya, yang pertengahan yang
Kadang-kadang semangat baca Quran, kadang-kadang semangat tidak. Gitu. Yang ketiga, wa minhum sabiqun bil khairat biiznillah. Yang ketiga itu adalah orang yang lebih dahulu mengedepankan kebaikannya. Jadi setiap hari interaksi dengan Quran itu luar biasa. Ya, ini yang ketiga, mudah-mudahan kelompok ini yang diantara kita insya Allah. Jadi kelompok yang wa minhum sabiqun bil khairat. Sabik itu orang-orang yang segera melakukan kebaikan. Jadi baca Quran tidak harus nunggu tua, baca Quran tidak harus nunggu Ramadan, baca Quran tidak harus nunggu lagi sakit. Gitu. Baca Qurannya setiap hari. Nah, ayat ini itu bisa dikaitkan dengan surat Fatir juga, ya, ayat ke-29-nya. Di ayat 32 ini kisahnya tentang 3 golongan orang beriman atau orang Islam memahami atau menerima Quran. Ya, jadi pertama tadi zalamul nafsi, kelompok orang-orang yang lebih zalim pada diri mereka sendiri, tidak mau baca Quran, bahkan tidak mau belajar baca Quran. Alasannya banyak, ada yang sudah tua, ada yang malas gitu. Maka mudah-mudahan kita tidak ada yang memiliki karakter ini. Sudah nggak bisa baca Quran, nggak mau belajar lagi. Udah gitu sombong lagi. Apalagi kurang. Sudah tua, nggak bisa baca Quran, sombong lagi. Sombong gitu ya. Maka ayat ini kalau dikaitkan dengan surat yang sama, ayat ke-29-nya, ada 3 kategori amaliyah yang itu menjadi catatan penting dan itu tidak akan membuat orang itu rugi. Ya, yang pertama yatslu kitab Allah. Itu orang-orang selalu membaca Quran. Jadi membaca Quran itu ini kaitannya dengan tadi sabiqun bi khairat, orang yang mengedepankan dalam kebaikan. Termasuk tadi ya di surat ayat ke-29-nya, ini kalau 32 ayat 29-nya itu Allah sudah tegaskan innalladzina yatslu kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi kalau kita tidak ingin rugi hidupnya, rugi dunia akhirat tentu saja. Jadi pertama, yatslu kitaballah. Jadilah orang yang sering membaca Quran. Ya, maka di Quran itu ada 2 perintah membaca. Yang pertama, Iqra. Kita sudah tahu ayatnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu baca pertama. Yang kedua adalah yatslu. Di surat Al-Ankabut, yatslu kitaballah. Innal ladzina yatslu kitaballah. Di surat yang kedua, surat Al-Ankabut ayat 29 itu diterangkan bahwa kita disuruh membaca Quran. Ya, jadi yatslu itu membaca Quran tekstual, kalau Iqra itu lebih baca tentang kontekstual yang ada. Baik, jadi kaitan ayat ini, Bapak hadirin, kalau Allah sudah memberikan informasi bahwa ada yang mewarisi Quran, yang mewarisi Islam, mewarisi kitab Allah itu ada 3 kelompok ya. Zalamul nafsi, muqtasid, sabiqun bil khairat. Jadi kelompok pertama itu yang tidak mau belajar baca Quran, tidak mau mengenal Quran, bahkan tidak mau memahami Quran. Yang kedua, ini kadang-kadang mau baca Quran, tapi kadang-kadang malas. Ini kayak level-level kita kayaknya nih. Ya, kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak. Nah, yang ketiga yang sangat penting, yaitu sabiqun bi khairat. Orang yang mengedepankan kebaikan dengan izin Allah. Nah, ini yang kita harapkan. Baik, jadi ada 3 kelompok ya, 3 kategori orang, dan kalau dalam pendekatan psikologi Islam itu 3 orang ini digambarkan dengan kejiwaan. Yang pertama adalah jiwa yang lawamah, nafsul amarah, yang kedua nafsul lawamah, yang ketiga nafsul mutmainnah. Jadi nafsul amarah itu yang cenderung lebih zolim, selalu nuruti kemauan egoisnya, kemauan negatifnya. Ya, yang kedua adalah nafsul lawamah, yang sering ngakal-ngakalin gitu, atau cenderung lebih menuruti kemauan pikirannya yang kadang-kadang salah. Ya, jadi nanti aja lah saya rajin ke masjid kalau sudah pensiun misalnya. Atau nanti aja kalau saya sudah usia di atas 60 baru baru rajin sholatnya misalnya. Nah, itu mendalili amal namanya.
Baik, nah dari sini kita akan belajar bagaimana cara berinteraksi. Minimal ada 3M ya untuk cara berinteraksi dengan Quran. Jadi kalau tadi ada 3 kelompok kategori orang menerima Quran, maka cara berinteraksi minimal 3. Minimal ya. Yang pertama dengan membaca, yang kedua dengan mentazaburi, yang ketiga dengan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang penting ya. Jadi pertama, hal utama adalah membaca. Nah tentu kita berharap kita menjadi orang yang semangat ya, masih mau baca Quran walaupun kadang-kadang terbata-bata atau kadang-kadang malah sudah nggak awas matanya. Kayaknya di sini masih awas semua matanya, yang sudah merah ya. Berarti cari kertas yang warna merah kelihatannya Pak. Insya Allah ya. Saya dulu punya tetangga Pak, usia 80 tahun ibu-ibu itu setiap hari hanya baca Quran di atas tempat tidurnya. Usia 80 tahun itu masih baca Qurannya, masih baca Quran biasa gitu, Masya Allah. Saya telusuri ibu ini rupanya dari dulu guru yang ngajar luar biasa. Jadi di hari tuanya sudah stroke, sudah nggak bisa bergerak tubuhnya, yang dia lakukan hanya baca Quran. Masya Allah ya. Maka mudah-mudahan kita masih semangat nih baca Qurannya gitu. Ya, karena itu yang bisa menolong kita nanti. Makanya di hadis itu, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca oleh Al-Quran karena nanti dari kiamat dia datang memberikan syafaat kepada siapa? Yang membacanya. Jadi bukannya mendengar ya, karena hadisnya Iqra, bukan isma. Kalau isma dengerin Quran ya gitu. Tapi dilihat hadisnya adalah Iqra, bacalah Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Nanti dari kiamat dia akan datang memberikan syafaat, tentu kepada yang bacanya ya. Baik, ini ada hadis, ya, ada hadis orang yang membaca Quran itu seperti ada 3 kategori hadis. Ini ada ada model orang yang baca Quran lah, kira-kira begitu di hadis itu. Jadi orang mukmin yang baca Quran itu digambarkan dengan buah utrujah. Ya, jadi kalau hadis itu permisalan orang baca Quran itu dan mengamalkannya adalah seperti buah utrujah. Utrujah itu buahnya enak, rasanya enak. Jadi kalau orang baca Quran, memahami Quran itu diibaratkan seperti kal utrujah. Utrujah itu buah yang manis, rasanya juga manis, rasanya enak gitu ya. Nah, tapi ada orang yang kedua, orang yang mukmin yang tidak baca Quran dan mengamalkannya adalah bagian buah korma. Buah korma itu rasanya enak, tapi baunya nggak ada ya. Korma itu pernah nyium nggak Pak? Bau korma itu apa? Nggak ada ya. Itu perumpamaan yang kedua kata Rasul, orang yang tidak baca Quran gitu ya, tapi dia mencoba mengamalkannya. Itu analoginya seperti buah korma, enak tapi tidak beraroma. Nah yang ketiga, orang munafik yang membaca Quran adalah bagaikan roihana. Roihana itu baunya menyenangkan, namun rasanya pahit. Ini nauzubillah ya. Orang munafik yang membaca Quran adalah bagaikan roihana. Baunya menyenangkan, namun rasanya pahit. Ya, ada juga orang munafik yang tidak baca Quran. Kalau tadi yang baca Quran, ada orang munafik yang tidak baca Quran seperti buah hanzalah, rasa dan baunya pahit gitu. Ini. Jadi dari hadis ini ada 4 model nih Pak. Kalau kita lihat ya, ada 4 model orang yang membaca Quran. Ini orang Islam nih, ya, yang kalau kita bicara Muslim lah, ya, karena nggak mungkin orang tidak Muslim baca Quran, kecuali orang-orang Eropa yang belajar ilmu dari Quran. Mereka tetap beragama mereka, tapi mereka mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena
mereka tahu bahwa di Al-Quran itu banyak embrio ilmu yang luar biasa. Baik, tadi yang pertama modelnya orang mukmin yang membaca Quran dan mengamalkannya seperti buah utrujah tadi ya. Utrujah itu sebuah buah di Timur Tengah itu orang buahnya yang rasa dan baunya enak. Tapi yang kedua, orang mukmin yang tidak baca Quran dan mengamalkannya, ya seperti misalnya perintah sholat, perintah puasa diamalkan, tapi dia nggak bisa baca Quran, maka diibaratkan seperti buah korma. Rasanya enak tapi tidak beraroma. Itu korma ya. Kalau yang suka makan korma, ini menjelang Ramadan biasanya suka dagang korma itu. Udah mulai, jadi kalau sudah mulai ada dagang korma, udah mulai jualan sarung, nah ini berarti sudah mulai dekat Ramadan. Biasanya begitu ya. Iklannya, wah ini berarti menjelang Ramadan. Nah yang ketiga, itu orang munafik yang membaca Al-Quran. Ya, seperti buah roihana. Baunya menyenangkan, tapi rasanya pahit. Kira-kira buah apa di sini Pak ya? Kelihatannya bagus, wangi, tapi dipanggang tuh pahitnya luar biasa. Nah ada lagi yang ketiga, yang keempatnya justru malah lebih parah lagi, itu buah hanzalah ya. Rasa dan baunya pahit, tidak enak. Jadi rasa pahit, apalagi baunya. Ini permisalahan ya, contoh model orang yang baca Al-Quran. Maka tadi di hadis Imam Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Quran, karena Quran akan datang kepada orang yang membacanya nanti di hari kiamat memberikan syafaat. Jadi nanti insya Allah kalau nanti terjadi kita kiamat itu Al-Quran kita baca itu datang memberikan syafaat kepada kita. Ya, Masya Allah ya. Makanya kalau dibaca Quran males, ya Allah nanti ini yang akan memberikan syafaat. Para ulama berpendapat nanti menjelang hari kiamat itu semua tulisan Quran hilang. Ya, jadi hilang menjelang hari kiamat. Makanya kata mumpung. Nah, maka ketika bicara sejarah awal di buku-bukunya Quran di masa Khalifah Abu Bakar, beliau tidak setuju gitu. Al-Quran nggak usah disatukan, nggak usah dibuka karena tidak ada perintah langsung dari Rasul. Tapi argumentasi sahabat Umar bin Khattab, kemudian karena sudah banyak sahabat yang wafat, yang gugur, yang syahid, maka dikumpulkan walaupun memang belum sempurna. Ya, jadi kalau yang Quran yang kita baca hari ini itu disebut dengan istilah mushaf Utsmani. Karena baru terjadi dibukukan baku itu di masa Khalifah Utsman bin Affan. Ini bisa bayangkan ya, Al-Quran yang tersebar di mana-mana, di sahabat, masih di hafalan orang, ada sahabat yang lain, belum tertulis gitu. Nah maka mudah-mudahan kita sudah enak, sudah dibukukan, tinggal baca dengan berbagai model ya. Ada yang harganya mahal, ada yang biasa. Itu yang pertama ya, jadi cara berinteraksi dengan membaca. Maka bacaan yang kita baca, ada ustaz kita yang membimbing ya. Maka Masya Allah, mudah-mudahan kita tinggal mau saja berarti. Karena bisa jadi apa yang kita baca belum benar, banyak lahannya, banyak salahnya, banyak kekurangannya. Ya, tapi semangati diri, nggak usah apalagi yang sudah punya makhraj hurufnya Jawa Tulen. Yang kadang-kadang susah mengubah ain dengan ngain gitu ya. Ya, orang tua kita dulu ngajarin gitu ya, takut salah ya. Alhamdulillahirabbil alamin itu masih. Jadi pakai ainnya karena takut keluar makhraj hurufnya agak ke dalam susah, maka di Indonesia kan menjadi ngalamin. Alhamdulillahirabbil alamin ya, di kampung saya masih. Itu sebagai istihad ya, karena emang lidah kita ini nggak terbiasa. Cengkok Jawa gitu, agak susah dirubah. Tapi insya Allah bisa. Ya, semangatnya adalah semangat untuk belajar. Insya Allah diberkahi. Nah, yang kedua adalah mentazaburi. Ini yang penting ya buat saya dan kita semuanya. Jadi mengapa perlu tazabur, perlu memikirkan tentang sesuatu? Ini hari ini sudah masuk di Sa'ban berarti ya. Sudah mau Sa'ban, sudah mau Ramadan, itu Masya Allah. Banyak ayat dalam Quran yang memberikan informasi yang penting bagi kita.
Ya, makanya kalau baca di rumah, yang punyalah di rumah Quran terjemah kira-kira gitu. Kenapa? Maklum kita bukan orang Arab, Pak. Yang nggak ngerti artinya. Wong orang Arab aja belum tentu ngerti artinya. Karena Quran bahasanya beda dengan bahasa Arab. Ya, jadi di rumah masing-masing minimal memiliki Quran terjemah. Nanti begitu Ramadan sampai dibaca, direnungi, masya Allah indah betul. Kalau bicara tentang Quran itu dari awal sampai akhir itu banyak berita, banyak kisah kaitannya dengan bulan lalu. Ya, ada Quran yang memberikan informasi misalnya ketika dibaca setiap sholat. Nih, apa itu? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemarin kita baca doa itu bulan lalu, masih ingat nggak doanya? Doa ini sangat dianjurkan oleh Rasul dibaca setelah sholat. Apa itu? Allahumma a'inna ala syukrika wa zikrika wa husni ibadatik. Hafal doanya? Masih hafal ya? Nah, hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad di nomor 7983 nomor hadisnya. Kalau di Imam Nasai di 1303, 04, 05. Beda redaksinya. Kalau dilihat Imam Ahmad, Allahumma a'inna. Kalau di Imam Nasai, Allahumma a'inni. Bedanya a'inna dengan a'inni. Kalau a'inna itu domirnya nahnu, kita. Jadi boleh dibaca Allahumma a'inna ala syukrika wa zikrika wa husni ibadatik. Itu minta tolong. Makanya di Stabar itu di Fatihah dibaca berulang tuh, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan sampai terbalik ya, iyyaka na'budu wa dukun kana nasta'in. Ini kemarin baru ditangkap ya di Pandeglang, ada aliran baru, ibadahnya telanjang bulat, mandi bareng, laki-laki dan perempuan. Di Lampung kemarin juga ada, akan makin banyak Pak. Kenapa? Secara psikologi itu memang orang yang sudah punya problem. Kalau bahasa kasarnya mau orang stres gitu. Itu banyak pengikutnya loh Pak. Banyak. Berarti yang stres banyak ya? Masya Allah. Jadi dalam pendekatan psikologi agama itu emang banyak orang yang terkesima dengan sesuatu yang dia nggak pikir rasional lagi. Ya ini makin banyak. Kemarin Bupati Pandeglang, MUI juga bilang ini banyak tersebar di beberapa daerah. Ya, di Lampung kemarin juga demikian. Ya, di Bekasi belum lama juga ada, tapi alhamdulillah sudah. Jadi MUI-nya langsung datengin, langsung dibubarin. Kalau nggak makin lama makin banyak. Biasanya mereka awalnya pakai pengobatan. Tahun 2011 saja di Garut, kami penelitian waktu itu sudah ada sekitar 10 embrio ajaran-ajaran baru yang aneh di Garut. Ya, di daerah Pasirwangi. Awalnya itu pengobatan alternatif. Jadi datang orang Kalimantan, orang Sulawesi gitu, bisa ngobatin. Wah, luar biasa. Lama-lama jadi mengajarkan sesuatu yang baru. Ini aneh-aneh. Nah, itu orang yang padahal Quran itu sudah dijelasin gitu ya. Harusnya punya semangat. Makanya mudah-mudahan kita termasuk orang yang mau mentadzaburi. Minimal tadi ya di rumah punya Quran terjemah. Jangan ini sudah nggak bisa baca Quran, di rumah beli handphone mahal-mahal, beli Quran yang terjemah aja cuma berapa ribu nggak mampu, gitu ya. Padahal nanti yang bisa menolong kita, salah satu yang mencerminkan syafaat adalah Quran yang kita baca. Ya, maka mudah-mudahan di rumah nih setelah ini nanti sebelum Ramadan mengagendakan beli Quran terjemah yang terbaik. Wah, bukan yang mahal lah ya, yang terbaik. Yang terbaik apa? Yang bisa dibaca gitu. Sekarang sudah banyak. Ya, ada lagi Quran hafazan. Al-Quran ada terjemahnya, kemudian ada petunjuk untuk menghafal dan sebagainya. Baik, jadi tadabbur itu bisa memahami, memikirkan, merenungkan, ya, mentafakuri, mentadaburi itu isi dalam Quran. Nah, ada beberapa ayat gitu ya. Ini perintah sekaligus peringatan pada kita. Di surat An-Nisa 82, di surat Shad ayat 29. Afala tadabbaruna al-Quran. Ini perintah ya. Apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran, mentazaburinya, memperhatikan?
Makanya kalau kita tidak tahu artinya, ya bagaimana bisa mentadabburinya gitu. Ya, misalnya banyak kisah-kisah masa lalu yang banyak diceritakan dalam Quran. Kalau kita nggak tahu artinya kan nggak mungkin bisa tahu. Makanya di kalimat ayat ini, afala tadabbarun al-Quran. Apa mereka tidak memperhatikan Al-Quran gitu ya? Walau kana min indi, kalau saja Quran itu bukan dari sisi Allah, ya tentu akan ada tabrakan. Beberapa tahun lalu itu pernah terjadi, ada orang yang mencoba mengotak-atik Quran gitu di non Muslim ya, pendeta emang mencoba membenturkan bahwa Quran itu memang sangat tidak rasional dan sangat tidak ilmiah. Ya, akhirnya justru malah dia masuk Islam karena apa yang dia inginkan dari Quran dibolak-balik, justru malah dia yang dapat hidayah. Ini ya, jadi pertama itu peringatan dari kita. Kalau kita tidak memperhatikan, kalau cuma dibaca, ini peringatan, afala tadabbarun al-Quran, apa mereka tidak baca Quran. Hanya satu-satunya kitab yang kalau dibaca itu dapat pahala ya Quran ini. Jadi kalau baca hadis itu tidak diberikan pahala per huruf. Tapi kalau Quran, misalnya kita baca ya, afala tadabbarun al-Quran, itu sudah berapa huruf? Ada alif, fa, lam, ya, ta, za, ba, ro, waw, nun, alif, lam, qaf, ro, lif, nun. Tuh, dari itu sudah berapa? Padahal satu kebaikan itu 10 pahalanya. Ya, jadi kalau baca afala tadabbarun al-Quran saja udah berapa? Itu udah berapa kali puluh, masya Allah. Nah, yang kedua di surat As-Sadd ini, ya, jadi kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini penting ya. Jadi inilah adalah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah. Ya, jadi ini peringatan bagi kita bahwa Al-Quran ini benar-benar menjadi barokah buat kita, berkah bagi kita. Tadi berkah nanti di akhirat itu mendapatkan naungan. Di dunia itu bisa menjadi wasilah memberikan penyembuhan. Misalnya di surat yang ke-10 ayat ke-57, Al-Quran itu bisa memberikan syifa lima fi sudur. Ya, Al-Quran itu bisa memberikan pengobatan, bisa menjadi pencegahan penyakit-penyakit yang ada dalam dada. Ya, jadi Quran, ya Yohanes qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum wasyifa'u lima fi sudur wa hudan wa rahmah. Ada 4 ya fungsi Quran di surat 10 ayat ke-57. Kaitannya dengan surat ini, surat ayat yang ke-29. Jadi mubarak itu, Al-Quran memberikan keberkahan itu, salah satu keberkahannya adalah bisa memberikan penyembuh. Ya, bisa memberikan penyembuh pada penyakit yang ada dalam dada. Termasuk penyakit-penyakit yang berat-berat lah ya. Saya pernah mencoba dan saya yakin itu pasti salah satunya dari cara Allah menyembuhkan saya dengan baca Quran. Jadi ketika tanda-tanda indikator COVID itu saya alami, gitu pernah ngalami mas. Jadi rasanya hilang, ya nggak bisa rasa penciuman hilang sama sekali gitu, rasanya juga hilang, panas dan sebagainya. Saya yakin itu memang tanda-tanda COVID, tapi saya tidak memeriksa. Karena saya yakin, udah tandanya. Setiap hari saya hanya baca Quran 3 hari. Itu kalau sudah malam sudah capek, pakai handset itu ditaruh di kuping, kedua kuping itu didengarkan. Karena ada riset di Amerika, ternyata riset di Amerika itu kenapa Quran bisa memberikan daya sembuh, karena ternyata di gelendang telinga kita ini ada sel saraf yang bisa memberikan input gitu ya, masuk kepada saraf-saraf kepikiran, bahkan sampai kepada sel saraf bakteri kata mereka. Nah, itu subhanallah 3 hari saya sehat kembali gitu ya. Atau 3 hari sudah sehat, 3 hari sudah normal. Jadi kalau dulu masa kami juga di Wisma Atlet ada 200 mahasiswa kami yang sedang menghafal Quran itu di Wisma Atlet, kemudian 3 hari khatam, dipulangin 3 hari itu. Kata panitianya sudah negatif. Kami yakin bahwa Al-Quran itu berikan keberkahan.
Maka saya sarankan betul tadi kalau di surat ke-29-nya surat Fatir itu benar-benar diberikan yarjuna tijaratan lan tabur. Tidak akan rugi itu baca Quran. Pokoknya kalau tidak ingin rugi kan tadi ternyata dia Quran itu adalah mubarok. Quran itu adalah mubarok, memberikan keberkahan. Tapi yakin apa tidak gitu masalahnya. Kalau nggak yakin ya ini saya sudah baca Quran kok kayaknya hidup saya nggak tenang-tenang gitu. Nah berarti perlu menyemangati lagi. Baik, jadi mengapa perlu tazabur? Ya, karena ternyata Quran itu di dalamnya adalah penuh dengan keberkahan. Selanjutnya di Quran surat Muhammad ayat 24. Ya, ini sampai-sampai disindir ya. Afala idza qara'nal Qur'an amma ala qulubin aqfaluha. Ini penting, Pak. Apakah mereka tidak membaca Quran atau hati mereka terkunci? Jadi hati-hati kalau kita tidak bisa lagi mendengarkan Quran. Jadi kalau ada orang baca Quran itu kemudian kita kayak di film-film ya, panas kupingnya gitu. Atau tidak suka mendengar orang baca Quran, berhati-hati. Jangan-jangan hati kita terkunci. Kalau bahasa Qurannya akfaluha, ya, jadi terkunci, tertutupi gitu. Nauzubillah ya. Maka Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, memahami Al-Quran dan merenungkannya akan membuahkan iman. Jadi kalau tadi mengapa kita suruh baca Quran, yang ada terjemahnya lah ya. Kalau hanya baca Quran kan kita belum paham makna isinya. Ya, adapun jika Al-Quran cuma sekedar dibaca tanpa ada pemahaman dan perenungan, kata beliau, atau tazabur, itu bisa pula dilakukan oleh orang fajir. Ya, jadi kalau cuma baca Quran oleh orang kafir juga bisa tadi. Ya, orang dosa juga bisa. Tapi kalau direnungi, ini kata beliau di Zatul Ma'ad itu, di jilid yang ke-1, Imam Qayyim mengatakan bahwa kalau cuma baca Quran tidak ditazaburi, itu sama saja dengan orang-orang yang tidak mengerti isinya. Nah, maka ada setidaknya 4 langkah yang perlu kita lakukan. Ya, 4 langkah untuk tazabur Al-Quran. Hadirin, yang pertama adalah membaca ayat Quran dengan baik dan benar. Ya, membaca Quran dengan baik dan benar. Ya, di sini alhamdulillah sudah ada Ustadz ya mengajari kita untuk tilawah Quran. Walaupun tentu saja tidak mudah ngajarin bapak yang usianya sudah di atas 50. Mungkin bisa diulang-ulang sehari, ya besoknya hilang lagi gitu ya. Tapi semangat baca Quran dengan baik dan benar, ya, dengan tartil. Ya, tadi ya kadang-kadang terbawa cengkoknya. Kalau suka langgam Jawa, terbawa ke langgam Jawa, gitu ya. Tapi insya Allah ya semangati. Jadi baca Quran dengan baik dan benar. Karena bisa jadi apa yang kita baca, kalau sampai salah mengucapkan, bisa maknanya bisa beda. Misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau baca alamin pakai hamyah, pakai alif, itu artinya adalah azab yang pedih. Tapi kalau alamin pakai ain, itu alam semesta. Jadi kalau alhamdulillahirabbil alamin pakai ain itu artinya alam semesta. Tapi kalau pakai ain, pakai alif dinaikin tidak sampai makhrajnya ke ain, maka artinya adalah azab yang pedih. Ini mengapa perlu dibaca baik dan benar, karena salah mengucapkan lafaz itu dikhawatirkan salah maknanya dalam bahasa Arab ya. Dan ini perlu bimbingan dari para ustadz. Yang kedua, menghidupkan suasana hati. Jadi kalau baca Quran tadi ya wudu dulu biar semangat gitu ya. Suasana hati siap menerima biar terbuka. Ya, jadi kalau di rumah nih bapak yang sudah pensiun di rumah ya baca Qurannya dibuka, suasana hatinya lagi nyaman. Yang ketiga adalah mendengarkan dengan seksama. Jadi kalau kita lagi capek gitu ya, dengerin apa yang orang lain baca sambil disimak gitu. Ini penting karena kaitannya dengan tadi yang pertama, membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan yang keempat adalah memahami maksud dari ayat yang dibaca. Ini perlu bimbingan. Jadi
apa ya? Ini minimal langkah ya, 4M langkah dalam mentadabur Quran. Yang pertama baca dengan baik dan benar, perlu komunitas memang. Ya, kalau perlu misalnya tazabur habis subuh itu baca Quran bareng-bareng, setelah dibaca ayatnya dan dibaca terjemahannya. Itu lebih indah. Nah, syukur-syukur dibahas itu misalnya dari Al-Baqarah pertama sampai 5 ayat saja pertama itu Masya Allah. Dzalikal kitabul la raiba fi. Di situ ada la raiba itu, fi-nya itu menjadi petunjuk ya, la raiba fi hudalil mutakin, dia menjadi petunjuk. Apa makna petunjuk? Ini memang walaupun tidak menggunakan pendekatan tafsir, terjemah juga cukup gitu ya, minimal memahami sama-sama makna dari apa yang kita baca. Ini penting karena kalau tidak dipahami tadi, kita tidak tahu isinya, kita hanya dapat pahalanya. Ya, jadi baca Quran itu berpahala karena Rasul memberikan memberikan kabar bahwa Quran yang dibaca itu per huruf kebaikannya ada 10. Jadi kalau dianalogikan pahala, satu huruf itu 10 kebaikan. Jadi kalau hari ini kita baca satu ayat saja, dikali berapa itu huruf yang ada dalam situ. Itu memberikan motivasi aja ya, bukan berarti ngumpulin pahala besar banyak-banyaknya. Ya Pak, hari ini baca Quran dihitung 10 kali, wah, pahala sudah banyak gitu ya. Bukan, itu levelnya anak-anak ya. Nanti biasa Ramadan begitu. Mengapa Ramadan begitu semangat baca Quran? Karena ada iming-iming, pahalanya dilipat gandakan. Ya, semangatnya sholat juga semangat. Begitu Ramadan nggak ada, turun. Makanya mudah-mudahan dengan memahami ini, hari ini kita bahas semangatnya baca Quran tidak hanya di Ramadan, apalagi Ramadan masa pandemi. Ya, di masjid mungkin masih dikurangi. Seperti ini paling ya, ada prokes, nggak boleh deket-deket, ya, masih dibatasi. Walaupun memang kita agak sedih betul ya. Jadi kalau Ramadan tahun lalu itu benar-benar dalam ketakutan yang sama, ketakutan luar biasa. Sama-sama COVID, tapi kalau tahun ini kita lebih siap. Kenapa siapnya? Kalau Bapak ditanya, kenapa kita takut pada corona? Takut apa? Sakit? Enggak. Apa yang takuti? Mati ternyata. Jadi yang kita takuti adalah mati. Maka hari ini kita sudah siap, insya Allah itu sudah siap. Pemerintah sudah ngasih warning, sudah ngasih himbauan, protokol kesehatan diikuti. Mungkin ada yang sudah divaksin, ya. Ada surat vaksin di sini? Belum ada ya? Ya. Ya, vaksin juga bukan menyembuhkan ya. Insya Allah itu hanya istilah itu kalau ahli kesehatan. Ya, mudah-mudahan semua upaya itu bisa menjadi motivasi kita sebenarnya, karena sampai hari ini itu belum ada obat yang bisa benar-benar menyembuhkan gitu ya. Insya Allah kita bisa bertahan di masa pandemi ini. Baik, jadi kesimpulannya hadirin, bahwa dalam rangka berinteraksi ya menuju kebenaran hati, interaksi kita dengan 3, yaitu membaca tadi mentadaburi dan mengimplementasikan dalam kehidupan. Sholat kita, perintahnya tentang sholat, puasa, zakat, berbuat baik, termasuk berinfak, itu perintah dari Quran. Bagaimana memberi kepada sesama, bagaimana memberi kepada orang tua dan sebagainya. Itu semua ada dalam kehidupan, di Al-Quran sudah dicantumkan. Maka mudah-mudahan kita bisa sama-sama belajar nanti ya, membaca Qurannya, diusahakan dengan baik dan benar, sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, terutama di makharijul hurufnya ya. Dan alhamdulillah di At-Taqwa sudah ada ustadz ya yang bisa memberikan bimbingan. Semoga ini semangat nih Bapak-bapak yang belajar ya, jangan angat-angat aja gitu. Lagi semangat baca belajar, besoknya malu gitu ya. Jadi insya Allah tidak perlu malu untuk baca Quran ya. Banyak orang yang baru kenal alif-alifan itu setelah tua. Nggak tahu di sini ya, di sini jangan-jangan tidak. Oh, nggak ada ya. Di sini nggak ada lah ya, nggak ada 1-2. Masya Allah. Maklum Pak, dulu kita kerja ya, kita kerja waktu kecil, orang tua kita karena belum terlalu ngeh dengan Quran, maka nggak terlalu dipedulikan. Nah gitu, Masya Allah, gitu ya, semangat lah yang penting gitu ya.
Ini kan sudah senior semua nih. Rata-rata sudah senior ya. Anak muda semua kok ini. Ya. Anak muda dulu. Gitu. Anak muda era 70-an, era 80-an. Kalau Mas Iksan kan anak muda era 2000-an gitu ya. Ini ada era 90-an, era 80-an. Semua anak muda kita. Ya. Anak muda era mana saja? Ya, ada Pak Kamal era 70-an gitu ya. Anak muda era 70-an. Semua anak muda. Maka jangan sampai kalah dengan anak yang muda hari ini. Ya, dan anak muda hari ini Pak sudah mengalami banyak tantangan yang luar biasa. Ya, tantangan media media massa yang luar biasa. Sekolah dari rumah itu justru bisa memberikan dampak negatif ya kalau nggak didampingi, luar biasa. Ya, intinya mengapa perlu interaksi dengan Quran? Karena ada 4 minimal mengapa kita perlu interaksi dengan Quran. 1, Quran memberikan pelajaran dalam Quran. Quran bisa memberikan pelajaran dalam kehidupan kita. Yang kedua, Quran bisa memberikan daya sembuh, daya tahan, tahan terhadap penyakit yang muncul dalam diri kita. Yang ketiga, Quran akan memberikan petunjuk sebagai arah dalam kehidupan. Yang keempat, Al-Quran itu sebagai pemberi rahmat. Nah, ini ada dalam Quran surat 10 ayat 357. Jadi mengapa perlu berinteraksi dengan Quran? Karena 4 alasan tadi minimal. 1, karena Quran berfungsi memberikan pelajaran bagi kita. Ya, tentang kisah masa lalu. Banyak yang diceritakan dalam Quran yang kita tidak pernah tahu, tapi itu ada dan wajib kita percaya. Ini pertama, karena mengandung pelajaran penting. Yang kedua, Al-Quran bisa memberikan daya sembuh, daya penawar penyakit, Pak. Ya, jadi kalau tadi hari ini misalnya belum ada obatnya penyakit, baca Quran aja lah, insya Allah sembuh. Asal yakin. Ya, yakin tadi karena rahmatnya itu pada Allah yang akan diberikan. Dia kedua alasannya. Ketiganya adalah karena Quran memberikan petunjuk atau hudan. Dan yang keempatnya adalah Quran memberikan rahmat. Kalau sudah rahmat Allah turun, Pak, Masya Allah, nggak ada yang bisa menghalanginya. Ya, maka doa yang dibaca oleh para pemuda kahfi itu bukan minta mobil mewah, bukan minta apa mewah. Tapi doanya apa? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Masih ingat di surat apa itu? Al-Kahfi ayat 10. Masya Allah, hafal. Insya Allah berarti masih dibaca kalau hafal. Gitu ya. Oh gitu ya. Masya Allah. Penting itu dibaca ya. Jadi apa? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, berikan kami rahmat-Mu. Wa hayyi' lana min amrina rasyada. Dan perteguh keimanan kami. Ya, jadi tadi Quran berikan kenapa kita perlu berinteraksi, minimal ada 4. Sebagai mau'izah, syifa lima fi sudur, hudan wa rahmah. Ya, jadi 4 alasan itu mengapa kita perlu berinteraksi dengan Quran dan perlu dibaca, ditadaburi, direnungi dan sebagainya. Karena minimal memiliki 4 alasan utama. Tadi ya, surat Yunus, surat ke-10 ayat ke-57. Ya, tadi 4 ya alasannya. Sebagai mau'izah, kemudian sebagai syifa lima fi sudur, sebagai hudan dan sebagai rahmah. Nah, ini penting karena jangan sampai orang Islam nggak tahu isi Qur'annya gitu. Malu ya. Insya Allah mulai hari ini yang belum punya Quran, besok anggarin uang belanja istrinya, jangan lupa beliin Quran gitu ya, yang terjemah. Beli Quran ya? Beli aja, nah, itu masalahnya. Udah beli cuma diliatin doang. Dilihat tuh, saya beli Quran tahun lalu masih utuh, Masya Allah. Saking sayangnya. Masih dibungkus plastik, Pak. Masya Allah ya. Tidak ya, harusnya dibuka lah ya, Qurannya dibuka, dibaca. Tadi jangan sampai kita menjadi orang yang rugi. Tadi sindiran Quran sangat indah, Pak. Jadi sindirannya zalamu li nafsi muqtasid faminhum sabiqun bi khairat. Jadi kalau zalamu nafsi berarti dia orang Islam
tapi nggak pernah tahu isi Qur'annya kayak apa. Ya, maka tadi diibaratkan Rasul itu seperti buah korma, rasanya manis tapi nggak ada baunya, gitu ya. Itu kalau orang Islam ya. Nah, di kelompok tiga ini, ketiga kelompok ini dalam surat Fatir ini menjadi pemisah. Ya, masa kita mau jadi orang-orang yang zalim gitu. Nah, yang nggak mau baca Quran gitu ya. Tadi ya, sudah tidak bisa, nggak mau belajar gitu ya, dengan bangga lagi. Ya, sudah baca Quran bangga, ruginya luar biasa. Ya, insya Allah lah ya, di Masjid At-Taqwa semua jadi takwa insya Allah. Ya, ini kan doa ya, para pendiri ini doa, namanya dikasih doa, menjadi orang yang bertakwa, masuk sini jadi takwa semua. Ya, insya Allah ya, ini doa. Jangan sampai masuk sini kok nggak ada perubahan gitu ya. Jadi orang bertakwa insya Allah. Nah, kaitan dengan interaksi yang kita bahas hari ini, mudah-mudahan juga kita termasuk yang memiliki kemauan tinggi untuk berinteraksi dengan Quran, dengan membacanya, mentadzaburnya, dan mencoba mengimplementasikan dalam kehidupan kita. Baik hadirin rahimakumullah, inilah yang bisa kita bahas pada hari ini. Kesimpulannya bahwa Quran itu ada tiga kategori kelompok orang yang menerima Quran dalam kehidupannya, yaitu yang kategori pertama zalimul nafsi, orang cenderung menzalimi diri sendiri, tidak mau membaca Quran, tidak mau belajar, bahkan tidak mau tahu isi Al-Quran. Dan yang kedua muktasid, ini kadang-kadang semangat, kadang-kadang tidak, karena pertengahan ya, kadang pertengahan, jadi kadang rajin semangat, rajin ibadah, kadang-kadang tidak. Ini kayaknya level-level kita nih kadang-kadang ya. Yogi semangat itu luar biasa, tapi kalau lagi malas juga luar biasa malesnya, gitu ya. Nah, yang ketiganya adalah wa minhum sabiqun bi khairat. Ini yang paling bagus. Selalu mengedepankan kebaikan. Jadi kalau tiada hari tanpa baca Quran, ya, maka saya menyarankan pada diri saya sendiri dan buat kita semuanya, mari wajibkan diri kita masing-masing untuk selalu baca Quran. Ya, karena tadi ya, kalau tidak baca Quran sangat rugi pokoknya. Ya, makanya walaupun masih terbata-bata di rumah nggak apa-apa. Ya, dibaca di rumah dikeras, mungkin cucunya protes. Kayak bukan begitu. Nggak apa-apa ya. Jadi biar cucunya juga ngeliatin kakeknya walaupun sudah tua, terbata-bata, tapi masih mau baca Quran. Ya, jangan dilihat cucunya mutung nggak mau lagi baca. Malu gitu kan? Enggak. Jadi ternyata yang kita baca, ya kenapa perlu dibaca keras? Karena secara psikologi, Pak. Bacaan itu tadi, apa yang kita ucapkan, lisan kita, kemudian kupingnya kita dengerin tadi ya, ada sel memori yang luar biasa. Makanya perlunya baca Quran dikerasin. Ya, kalau di sini boleh misalnya habis maghrib sampai nunggu isya baca Quran gitu ya. Ya, kalaupun tidak ada bimbing khusus, minimal baca Quran. Daripada pulang ke rumah nanti balik lagi kan, mendingan nunggu di sini. Tapi nunggunya bukan nunggu untuk ngerumpi lah ya, kira-kira gitu. Boleh ngerumpi tapi ngerumpiin Quran gitu. Ya. Ngerumpiin Quran, Pak. Ayo kita baca Quran, kita sama-sama ngerumpi nih, gitu ya. Dibaca masing-masing. Ya, saling ya tadabbur dan tadarus. Baik, jadi tiga ini semoga kita termasuk kelompok yang ketiga yang mengedepankan kebaikan dan komitmen selalu dalam berinteraksi dengan Quran. Ya, jadi dia akan bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat karena Quran adalah mubarak, penuh dengan keberkahan. Maka jangan anggap remeh dan jangan dianggap sepele. Baca Quran itu tadi sudah banyak ayat ya. Salah satu di surat Fatir juga 29-nya sampai dijamin yarjuna tijaratan lan tabur. Pokoknya kalian tidak akan rugi tuh hidupnya. Catatannya apa? Baca Quran setiap hari. Jadi seperti sholat lah, kalau nggak sholat merasa kehilangan. Nah itu kayak gitu. Tapi dibaca Quran di luar sholat ya Pak, bukan di dalam sholat maksudnya. Kalau dalam sholat itu kan sudah. Tapi baca Quran di mana? Tadi baca Fatihah Quran, An-Nas juga Quran. Bukan itu maksudnya. Ya. Baca Quran di luar sholat. Kalau sholat itu kan sudah rangkaian, maka sholat disebut dengan zikrul akbar. Ya, sholat al-kabut itu, sholat itu adalah zikir yang terbesar. Jadi sholat adalah gabungan dari zikir-zikir. Karena sana baca Quran, ya itu semuanya rangkaian. Maka disebutkan dalam wala zikrullahi akbar.
Ya, salat adalah zikir yang terbesar. Ya, mudah-mudahan ya bagian dari usaha kita dan kita berdoa mudah-mudahan Allah sampaikan di Ramadan tahun ini. Ya, dengan semua semangat dan sehat. Yang sedang sakit semoga bisa disehatkan oleh Allah ya. Di dalam Ramadan bisa sukses bertemu. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang lalu. Karena tahun lalu Ramadannya penuh dengan ketakutan ya. Takut, cemas, ya sampai-sampai nggak ada iktikaf gitu ya. Buka bersama nggak boleh gitu. Kecuali sama-sama di rumah bukannya gitu ya. Nggak boleh di masjid, nggak boleh taraweh. Masya Allah. Kayaknya gersang betul Ramadan tahun lalu. Ya, maka saya menulis di buku itu tentang kisah bagaimana Ramadan tahun lalu itu yang penuh dengan kengerian, ada yang ketakutan, yang stres juga banyak. Ya, mudah-mudahan Ramadan ini bisa lebih baik dan bisa lebih sukses kita belajar bersama di Ramadan. Baik, ini yang bisa kita bahas. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Semoga ada manfaatnya dan bisa diambil hikmah yang bisa kita pelajari dari bahasan pada subuh hari ini, bisa menambah wawasan keilmuan kita dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.